السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الناس فرحنا عزكم الله. الحمد لله, syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberi kemudahan kepada kita melaksanakan dan mengadakan acara tabligh akbar di pagi hari ini. Ini semua merupakan taufik dari Allah, merupakan kenikmatan dari Allah Tabaraka wa Ta'ala yang harus disyukuri. Diberi kemudahan mengadakan acara-acara ta'lim, diberi kemudahan untuk bisa mendatangi majlis ilmu dalam rangka untuk tafaqquh fiddin, mengkaji dan memahami agama Islam ini, agama Islam yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qanasina azamullah. Kita sebagai para muslim tentu yakin bahwasanya dinul Islam, agama Islam yang kita peluk ini ialah dinul haq, agama yang benar. Allah menyatakan dalam firman-Nya, Inna dina indallahi Islam. Sesungguhnya agama yang hak, agama yang benar, agama yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ialah Islam. Kita pun bisa meyakini bahwasanya agama-agama kepada Islam ialah batil. Allah menegaskan dalam firman-Nya, Wa man yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbal minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Dan barang siapa yang mencari agama selain Islam, maka tidak akan diterima daripadanya, dan kelak nanti di hari akhir dia termasuk golongan orang-orang yang merugi. Ini merupakan prinsip yang harus dipegangi baik-baik oleh orang muslim, keyakinan bahwasanya agama yang dia peluk adalah agama yang benar. Falamma anzakumullah,
Juga sebagai seorang muslim kita harus mengetahui bahwasanya agama Islam yang diajarkan disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada segenap umat manusia adalah dinur rahmah, agama rahmat, agama yang penuh kasih sayang, agama yang menebarkan cinta dan kasih di antara segenap alam raya ini. Allah Subhanahu wa taala menegaskan misi dakwah Nabi kita Muhammad alaihi wasallam dalam firman-Nya, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Dan kami tidak mengutus engkau wahai Nabi sallallahu alaihi wasallam melainkan sebagai rahmat untuk segenap alam raya ini. Maka dinul Islam isinya ialah menebar rahmat. Dinul Islam syariatnya, bimbingan-bimbingannya ialah rahmat untuk segenap alam raya ini. Dinul Islam merupakan dinul akidah, agama yang menanamkan akidah yang sahihah, akidah yang benar kepada pemeluknya, akidah yang bersandarkan pada kitab Allah, bersandarkan pada sunnah-sunnah bimbingan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, akidah Islamiyah yang dibarengi dengan pemahaman generasi yang terbaik umat ini dari kalangan para sahabat wa tabi'in wa tabi'in dan para ulama yang menelusuri apakah mereka hingga hari akhir nanti. Islam memang akidah yang benar. Islam pula merupakan dinul ahkam, agama yang mengajarkan berbagai macam hukum-hukum syariatnya untuk umat. Dari mulai perkara yang sifatnya taharah, yang berkaitan dengan masalah bersuci, sampai permasalahan yang bersifat lebih besar daripada itu, urusan negara dan pemerintahan. Itu semua diberikan dengan rinci, dengan detail dalam Islam, dibukukan oleh para ulama kita dari mulai zaman dahulu sampai sekarang dalam buku-buku kecil mereka, mengajari umatnya bagaimana hukum-hukum syariat tadi, bagaimana mereka bersuci, bagaimana mereka sholat, bagaimana mereka zakat, bagaimana mereka berpuasa, bagaimana mereka haji, bagaimana mereka berumah tangga, bagaimana mereka berjual beli, bagaimana mereka menyelesaikan berbagai macam masalah-masalah yang ada di masyarakatnya, dan bahkan mengajari umatnya tentang bagaimana cara berbangsa dan bernegara yang baik. Juga dalam tindakan semua dinul Islam ialah dinul akhlak, agama akhlak, agama yang menanamkan dan mengajarkan norma-norma akhlak kepada pemeluknya, mengajarkan etika-etika, budi-pekerti yang baik kepada pemeluknya, mengajarkan hubungan bermasyarakat yang baik. Islam mengajarkan yang namanya birrul walidain, berbakti pada kedua orang tua. Bagaimana anak berbakti pada kedua orang tuanya. Islam juga yang secara baik-baik menerangkan tentang bagaimana seorang tua atau kedua orang tua mengasuh anak-anaknya dengan baik, terkait dengan tarbiyatul aulad, pendidikan anak. Diterangkan juga dengan seluruh rupa wajahnya. Islam juga mengajarkan tentang bagaimana hubungan yang baik dengan sesama kerabat, sesama famili, senasab, atau dengan musyawarah perbedaan
diajarkan dengan segala rupa dalam Islam dengan sebaik-baiknya. Islam juga mengajarkan bagaimana hubungan rumah tangga antara suami istri, rumah tangga yang harmonis, yang romantis. Islam juga mengajarkan tentang al-mu'amalah ma'al jiran, bagaimana bermuamalah dengan tetangga-tetangganya, tetangga samping kanan, samping kiri, depan dan belakang, tetangga dekat dan jauh. Islam juga mengajarkan bagaimana muamalah yang baik antar sesama kaum muslimin, menunaikan hak-hak kaum muslimin, bermuamalah yang baik antar kaum muslimin, menebarkan salam di tengah-tengah kaum muslimin, menebarkan rahmat di tengah-tengah kaum muslimin. Bahkan Islam juga mengajarkan bagaimana adab seorang rakyat kepada penguasanya. Diajarkan prinsip ketaatan kepada penguasa yang muslim, walaupun dia boleh. Dan lebih daripada itu, Alhamdulillah, Islam mengajarkan bagaimana bermuamalah dengan ghairil muslimin, muamalah dengan orang-orang yang non-muslim sekalipun. Diterangkan dengan sangat panjang dan sangat lebar oleh para ulama kita. Ini semua diperhatikan Allah. Saya sebutkan di mukadimah Tabligh Akbar ini supaya kita sebagai orang muslim itu semakin yakin, semakin mantap dalam berislam, semakin mantap dalam memegangi prinsip-prinsip Islam, semakin yakin akan kebenaran bimbingan sunnah Rasulullah SAW, mencintainya, mengilmuinya, mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari, mendakwakannya kepada masyarakat umum. Dan supaya jangan sampai timbul rasa antipati kepada Islam, jangan sampai muncul sikap fobi kepada bimbingan Islam, dan jangan pula Allah melakukan tindakan-tindakan yang bisa mencoreng-coreng manisnya muka Islam. Jika Islam adalah agama yang hak, yang mengajarkan berbagai macam bimbingan yang indah, bimbingan yang bagus, bimbingan yang mengandung misi menebar rahmatan lil alamin, rahmat untuk segenap alam baik. Maka para muslim yang baik, ya tentu akan berupaya dengan semaksimal mungkin menampilkan Islam ini sebaik-baiknya, menampilkan Islam ini dengan wajah yang paling indah, menampilkan diri Islam dengan rupa yang paling kasih, yang paling sayang, tentunya sesuai dengan bimbingan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah. Di zaman sekarang ini, dan ini bukanlah kali pertama terjadi. Sudah ada pada masa-masa sebelumnya. Di zaman sekarang ini, Alhamdulillah, banyak pihak-pihak yang kemudian berupaya merubah muka Islam tadi, berupaya untuk mengesankan Islam dengan kesan yang lain, berupaya untuk membentuk opini masyarakat kaum muslimin tentang Islam dengan gambaran yang berbeda. Juga pula banyak pihak yang melakukan tindakan-tindakan, ucapan-ucapan yang mencoreng-coreng nama Islam, yang mencoreng-coreng keindahan Islam, yang mencoreng-coreng rahmatnya Islam. Terlalu banyak upaya-upaya, namun nampaknya yang lagi booming di zaman sekarang kita ini,
yang lagi ini ialah isu yang sangat berat beredar di tengah-tengah masyarakat, khususnya bangsa Indonesia ini, ialah isu terorisme. Isu ini menunjukkan semua kalau kita cermati sekarang ini bagaikan bola api yang menggelinding ditendang ke sana kemari dengan tanpa satu arah, menerjang siapapun dan apapun, sehingga makna dan istilah terorisme sekarang ini mulai melebar, mulai meluas, yang ujung-ujungnya ekonomi nasional, sasaran pendananya ialah kaum sini. Ujung-ujungnya ialah mengesankan bahwasanya Islam ialah terorisme, terorisme ialah Islam. Dikarenakan memang ulah-ulah anak-anak Islam atau sebagian anak-anak Islam yang kurang memahami makna Islam itu sendiri, yang kurang memahami firman Rasulullah SAW yang indah, maka itu terorisme menjadi semangat. Tidak hanya perbincangan wilayah Candi Kecamatan Ampel, tetapi juga menjadi perbincangan nasional, bahkan juga menjadi perbincangan internasional. Yang paling dasarnya, paling beratnya, kalau ada bumi yang kedua, mungkin perbincangan tadi masuk ke wilayah bumi kedua yang kalah ada. Harus semua. Paling tidak ada 3 golongan yang menyemarakkan perbincangan tentang terorisme ini, yang ikut berbicara dari adil memaknakan terorisme tadi. Ada 3 pihak paling tidak. Pihak yang pertama ialah pihak yang terlalu berlebih-lebihan di dalam menetapkan adanya terorisme. Ghalau wa tawassum di itlaq hadhihi kalimah. Orang yang terlalu berlebih-lebihan, terlalu luas di dalam memaknakan terorisme dan teror itu sendiri. Maka ini menunjukkan semua kalau baca mati jadi tarik benang merah ke belakang. Ternyata pihak ini tadi ditukangi oleh musuh Islam itu sendiri. Dari kalangan Yahudi dan Nasrani yang memang tidak akan mungkin pernah riba dan rela pada kaum ini. Allah menegaskan dalam firman-Nya tentang mereka ini, walan tarda anka al-yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Tidak akan mungkin ridha kepada engkau wahai Nabi. Tidak akan mungkin ridha kepada kamu orang-orang Yahudi atau Nasrani hingga engkau mengikuti agama mereka, hingga engkau mengikuti cara mereka. Maka ini menunjukkan Rasulullah dan melalui kaki tangan atau tangan mereka memperluas daerah terorisme tadi. Kalau yang tadinya terorisme dimaknakan setiap tindakan-tindakan yang berbau
tindakan-tindakan yang membuat kacau keamanan, yang membuat masyarakat kurang tentram atau takut, entah dalam bentuk penyanderaan atau dalam bentuk penculikan atau dalam bentuk demokrasi atau dalam bentuk kudeta militer atau yang misalnya. Dari maka yang semacam ini barakallahu mereka perluas sampai pada tingkat menuduh setiap orang yang berupaya mengamalkan Islam dengan sebenar-benarnya dengan cara menganggap orang-orang yang berupaya menampilkan Islam dengan sesungguhnya, menerapkan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dicap sebagai teroris. Ini pihak pertama yang perlu berjihad di dalam memaknakan terorisme. Sehingga kaidah makna terorisme kabur. Mereka hanya menuding dengan ciri-ciri, itu pun tidak benar. Sekarang ini Allah di benak masyarakat, dalam opini masyarakat, terorisme ialah seseorang yang menggunakan sorban yang kadang ditutupkan di mukanya, membawa pedang, kalau pedangnya memiliki jambang yang lebat, menggunakan pakaian yang panjang, sarungnya atau celananya diangkat di atas mata kaki, biasa jualan madu atau herbal. Ia kemudian keluarganya itu menggunakan cadar dan yang semisalnya, itu adalah mereka teroris yang mereka maksud. Sebagian mereka sampai ada yang menyatakan setiap orang yang tidak mau merokok teroris. Dikarenakan setelah ada penelitian orang-orang yang tertangkap mengharamkan yang namanya rokok. Berarti yang rokokan bukan teroris, yang haramkan maka dia teroris. Allah mustahil. Ini terlalu luas untuk memaknakan terorisme sampai menyinggung perkara-perkara yang merupakan dengan Islam, merupakan sunnah Rasulullah SAW. Yang namanya menggunakan peci, menggunakan sorban, menggunakan pakaian panjang misalnya, itu merupakan satu bagian dari sunnahnya Rasulullah SAW. Allah SWT. Itu pilihan. Dan apa yang sekarang ini orang tidak Rasulullah, mereka memaknakan terorisme larinya ke arah ini. Ujung-ujungnya ia dihantam ialah sunnahnya Rasulullah SAW. Yang dihantam ialah dirinya Islam itu sendiri. Biaya kedua, lawan dari biaya pertama, yaitu sebagai pihak yang berlebih-lebihan di dalam meniadakan terorisme. Meniadakan terorisme. Mereka dengan tegas menyatakan tidak ada teroris itu. Tidak ada terorisme itu. Istilah-istilah teroris dan terorisme itu merupakan istilah yang dibuat oleh hukum agama untuk menjatuhkan kaum muslimin. Tidak ada terorisme itu. Lalu gimana dengan orang yang mengadakan perempuan tersebut? Itu bukan teroris, itu mujahid. Lalu gimana dengan orang yang mengadakan kerusakan di muka bumi? Sekali itu bukan teroris, tapi mujahid. Tidak ada terorisme, tidak ada yang teroris. Itu istilahnya kaum kufar, istilahnya kaum Zionis Palestina untuk menghancurkan Islam dari lain.
Tujuannya barakallahu fikum tentu sangat jelas. Dia yang kedua ini. Sasarannya bukan kemudian dalam rangka menampilkan Islam yang indah tadi. Bukan dalam rangka menampilkan Islam yang penuh dengan rahmat tadi. Tetapi tujuannya dalam rangka untuk melegalkan tindakan-tindakan anarkis mereka. Menghalalkan tindakan-tindakan mereka yang membuat kerusakan di bawah ini. Sehingga bukan terorisme, tapi jihad. Pelakunya bukan terorisme sendiri. Ini pun juga demikian kepada Allah marah dan muncul permukaan ketika muncul pembahasan tentang terorisme itu. Saling bertolak belakang antara yang satu dengan yang lain. Kalau kita menyatakan dua-duanya salah. Yang benar ialah yang ketiga, wasatun bainahuma, pertengahan antara keduanya. Yang ketiga ini menantikan yang memandang segala sesuatunya dengan ilmu, dengan basirah, dengan bimbingan, dengan petunjuk. Saya menyatakan bahwasanya terorisme itu ada. Teroris kelayapan di mana-mana. Tidak cuma ada, tapi kelayapan di mana-mana. Sudah ada apa itu ringan ya Pak. Ada dan kelayapan di mana-mana. Tetapi kalau kemudian terorisme dimaknakan dengan seluas itu, sudah keliru. Maka yang benar dalam Al-Quran ialah kembali kepada makna teror itu sendiri. Apa itu terorisme? Yang dari sana akan diketahui siapa itu teroris. Inilah yang benar. Jika pihak tadi barakallahu fikum disebutkan oleh Syekh Al-Allamah Syekh Zaid bin Muhammad bin Hadi Al-Madkhali, hafizahullah ta'ala wa ra'ah. Syekh Zaid bin Muhammad bin Hadi Al-Madkhali, hafizahullah ta'ala wa ra'ah, dalam kitabnya Al-Had wa Adharuhu Al-Afrad wal Umam, tepatnya di halaman yang ke-119 dan setelahnya. Saya bawakan referensi supaya jangan dikira dari kantong saya pribadi. Walaupun kalau kita mengamati pergerakan di luar sana, sebagaimana yang disampaikan oleh Syekh tadi. Kalau kita lanjut terorisme yang dalam bahasa Arabnya itu dilafazkan dengan kata-kata irhab, itu memiliki suarun mukhtalifatun katsirah, memiliki gambaran dan bentuk yang beragam, banyak macamnya, banyak ragamnya, semuanya masuk dalam lingkup kalimat irhab, teror. Dari berbagai macam gambaran-gambaran yang ada, semuanya bisa dikembalikan kepada satu makna tadi, yaitu al-ikhafah wa tarwir lil aminin. Ia membuat suasana tegang, menakutkan, mencegah, dan membuat tidak aman
masyarakatnya. Kadang-kadang kalau tidak ada kondisi tadi yang mencegahannya melakukan tadi menjurus kepada tindakan-tindakan anarkis dalam bentuk izharun nufus al-bari'ah, menumpahkan darah orang-orang yang bersalah, membunuh pihak-pihak yang tidak bersalah, atau dalam bentuk itlaful amwal al-mahkumah, menghancurkan atau mengambil harta benda yang diharamkan diambil, atau dalam bentuk menghancurkan kehormatan yang haram untuk dihancurkan, atau dalam bentuk melaksanakan tindakan pemberontakan pemerintah. Ini semua merupakan akibat daripada teror itu sendiri. Inilah yang namanya terorisme. Dan pelakunya dikatakan teroris pada makna asalnya. Maka yang menunjukkan semua penyanderaan yang terjadi mungkin di pesawat terbang, atau mungkin di kapal, atau mungkin di kendaraan darat, mobil, bus atau semisalnya, kereta atau semisalnya, membuat takut para penumpang yang ada, yang mungkin sebagian mereka dibunuh, atau mungkin dilempar keluar, atau semisalnya, itu merupakan bentuk dari terorisme. Penculikan para tokoh, baik tokoh-tokoh negara, pejabat-pejabat bebas, pejabat dalam, pejabat samping, pejabat belakang, itu saya sendiri. Atau tokoh-tokoh masyarakat yang ada, membunuh mereka dari sekitarnya, itu merupakan satu bagian dari makna terorisme. Upaya-upaya untuk mengadakan kudeta militer, penggulingan kekuasaan yang ada, dengan teror, menakut-nakuti masyarakat, membikin segan, mencegah, menakutkan, yang mungkin menjurus pada tindakan panggul senjata, menggulingkan kekuasaan yang ada, satu bagian dari makna terorisme. Pengumuman umum di kafe-kafe, supermarket, tempat-tempat wisata, dan semisal yang notabene mayoritasnya ialah muslimin, yang berakibat terbunuhnya anak-anak kecil, para wanita-wanita, orang-orang tua, atau laki-laki dewasa yang tidak bersalah, satu bagian dari makna terorisme. Ada kekuatan-kekuatan bersenjata, sebuah pergerakan, baik pergerakan sosial atau pergerakan dakwah, atau misalnya kekuatan bersenjata, geng bersenjata, yang membuat takut sebuah masyarakat, desa atau kecamatan, atau kabupaten, atau provinsi atau kota negara, satu bagian dari makna terorisme. Ini semuanya kalau tidak ada contoh-contoh gambaran-gambaran yang namanya terorisme. Intinya membuat takut masyarakat, membuat suara lain mencegah. Itulah terorisme, dan pelakunya dikatakan sebagai irhadi atau teroris. Maka dengan semua dengan makna teror yang semacam ini luasnya, tapi satu makna intinya. Maka sesungguhnya yang namanya teroris itu tidak hanya orang-orang yang menyatakan dirinya Muslim. Bahkan dalam sejarah umat manusia, sejarah anak Adam alaihissalam,
yang paling besar yang kelas kakak bahkan lebih itu orang kafir. Fahami yang tahu ini Palestina ada. Supaya jangan sampai opini Anda terdiri dalam satu titik teroris dia Muslim. Tidak. Lebih luas daripada. Justru yang paling besar orang kafir. Saya mau tanya kepada kalian, siapa yang dikenal sebagai pembunuh para nabi dan para rasul? Para nabi. Jawab. Apakah muslim? Jawabannya tidak. Pembunuh para nabi dan para rasul yang dikenal dengan demikian orang-orang Yahudi kafir. Apakah itu bukan terorisme? Apakah itu bukan terorisme? Sudah mengatakan, wallahi innahu ihad. Terorisme, bahkan itu merupakan terorisme masyarakat. Pelakunya teroris yang sangat mengerikan. Maka yang dibunuh itu bukan teroris, tapi yang dibunuh itu seorang nabi, seorang rasul, makhluk yang mulia di mata Allah Taala. Maunya apa? Ada banyak muslim untuk Nabi Rasulullah. Yang namanya muslimin ya ngikut Nabi, ngikut Rasul. Pembunuhnya orang kafir. Allah mereka itu. Begitu pula kalau kita Rasulullah. Kalau mencermati bagaimana orang kafir itu, tindakan teror mereka lebih sadis daripada yang lain. Kalau banyak peristiwa-peristiwa bisa keangkat dari mulai sejarah anak yang dahulu sampai sekarang. Agresi militer orang kafir membasmi dan membantai kaum muslimin. Itu namanya apa? Bukan terorisme. Pembantaian kaum muslimin di Bosnia. Siapa yang melakukan? Pembantaian kaum muslimin yang di Chechnya. Siapa melakukan? Pembantaian kaum muslimin yang di Indonesia, di wilayah ujung timur sana. Siapa melakukan? Kaum Nasrani. Maksud dan tujuan saya yang memberikan contoh semacam ini untuk menyadarkan kita semuanya. Itu juga terorisme dan pelakunya juga dikatakan teroris. Bahkan lebih lagi. Yang dibantai ialah para wali Allah dari kaum muslimin. Terorisme itu bukan orang main pedang-pedangan. Itu terorisme dan pelakunya teroris yang sangat mengerikan. Orang kafir dikenal sebagai teroris masyarakat. Cuma supaya mereka jangan kelihatan dilemparkan bola api terorisme ke tangan kaum muslimin. Dan kalau mereka sudah anggur senjata, luar biasa orang. Jangankan membantai kaum muslimin, membantai sama mereka pun juga bisa. Bahkan dimasukkan oleh para ulama pengeboman pada perang beberapa melawan Jepang itu. Pengeboman di wilayah mana ya? Hiroshima dan Nagasaki. Bom nuklir yang meluluh lantakkan Jepang ketika itu dimasukkan oleh para ulama kita, termasuk tindakan terorisme yang sangat besar. Yang mati bukan yang itu orang menyerang, anak-anak kecil semuanya habis, perempuan-perempuan semuanya habis, bangunan-bangunan semuanya hancur, nuklir yang turun, bukan bom yang ada sekarang nuklir, mereka masuk aja. Intinya jangan sampai dilupakan orang-orang kafir juga merupakan teroris. Loh, berarti Ustaz tidak meyakini adanya teroris dari kalangan muslim? Jawabannya
Jawa bilang. Dari mana terorisme yang disebutkan tadi barakallahu fikum? Ya, kalau pelaku terorisme atau teroris yang ada juga ada di kalangan anak-anak yang mengaku dirinya begini. Enggak kita ingkari. Dan ini yang akan kita ulas pada kesempatan taufik akbar kita kali ini. Ini orang kafir. Sementara ingatkan kembali pada Rasulullah. Bagaimana dengan semua? Terorisme berbasis Islam. Saya tidak tahu. Sebenarnya Allah. Terorisme berbasis Islam. Yang kemudian sampai pada tingkat melakukan tindakan-tindakan anarkis, pengeboman di hotel ini, hotel itu, tempat ini, tempat itu. Itu jangan dikira kemudian anak-anak Islam abangan yang kemudian main petasan di tempat umum dengan tanpa ada dorongan-dorongan atau motivator-motivator di belakangnya. Tidak. Diingatkan oleh para ulama wa masyayikhuna, al-irhabu naw'ani. Yang namanya terorisme ini ada dua macam. Yang pertama, ialah irhabun fikri. Terorisme dalam bentuk pemikiran fikra. Dan yang kedua, irhabun hissi. Terorisme dalam bentuk tindakan fisik. Dan yang ketiga dengan semua, terorisme dalam bentuk tindakan fisik. Dalam berbagai macam bentuk-bentuk yang ada, yang di Indonesia Raya ini lebih tenang dengan bom-bom yang ada. Entah itu bom Bali 1, bom Bali 2, bom Marriott Abid Salib. Itu ternyata imbas dari terorisme jenis pertama. Makanya kalau muslim rahimahullah, inti terorisme itu sesungguhnya pada pemikiran pelakunya. Irhabun zikri. Terorisme pemikiran. Dari pemikiran yang menyimpang luas, yang membuat pelakunya terdorong dengan semangat yang membaca, dengan berbagai macam racun-racun syubhat di kepalanya, mampu membuat dia maju untuk melakukan tindakan-tindakan anarkis. Itu dari pemikirannya. Oleh karena itu, kalau Anda ingin mensikapi aksi-aksi teroris khawarij agar anak tidak jadi teroris, itu bukan semata-mata mensikapi aksi terorisme bom tadi. Kalau itu yang Anda sikapi, ibaratnya Anda itu mendapati di tengah jalan ada pohon besar yang menghadang, yang Anda tangkap cuma ranting-ranting atasnya saja. Angkat ranting, yang penting bisa jalan. Tapi akar pohon tadi Anda biarkan kokoh membaca, menusuk dalam perut bumi. Si pohon yang membuatku sebentar lagi akan muncul teroris yang muncul lagi. Dahsyat lebih kejam dari para pendahulunya. Kenapa? Akarnya nanti bercokol. Tetapi kalau kemudian kamu cabut akar lagi, kamu kembalikan pohon itu seakar-akarnya, yang tak mungkin ada rantingnya. Pengakarnya ada, pohonnya ada.
Nah mungkin ada masing hidup dengan sendirinya di pinggir jalan, kering rotan, kayu bakar, itu enak. Tidak mungkin seperti itu. Maka para jemaah Allah, kalau yang dibicarakan itu ya bagaimana cara kita mensikapi dan menghadapi aksi-aksi terorisme khawarij. Kamu harus mengetahui akar terorisme pemikiran. Pemikiran apakah yang membuat mereka mampu melaksanakan tindakan tersebut? Pemikiran apa saja? Itu yang harus deteksi. Dari fikra inilah muncul wahyu. Dan ternyata kalau kita mencermati sejarah umat Islam, ternyata pemikiran atau fikra yang membuat para pelakunya menjadi teroris itu tidak satu fikra saja. Jangan kamu bayangkan fikrahnya itu cuma pemikiran khawarij. Itu bagian kecil dari pemikiran terorisme. Bagian kecil. Ternyata masih ada lagi poin-poin yang sekian banyaknya yang Anda lupakan dalam perbincangan tentang terorisme itu. Bayangnya itu teroris ialah khawarij. Terorisme ialah para khawarij saja. Tidak mas, itu satu bagian. Disinilah pentingnya kita belajar sejarah dan menelusuri sejarah umat Islam ini tadi. Di antara tujuannya mulai menusuk pada bahasa Jihad Fikriyah. Pemikiran pertama yang muncul dalam tubuh umat Islam yang dalam sejarah itu menghantarkan pelakunya sampai tindakan anarkis ialah khawarij. Betul memang kaum khawarij. Dan ternyata yang nanti sampai zaman sekarang ini pemikiran inilah yang banyak meracuni anak-anak muda sekarang sehingga mereka berani melakukan tindakan-tindakan anarkis tadi. Untuk itu saya akhirkan uraian. Ingat yang diakhirkan pemahaman khawarij yang kali pertama muncul sekte terkuat dalam Islam dan teraktif di dalam sekarang ini. Sekte yang kedua, pemikiran yang kedua barakallahu. Ialah fikrah sadariyah. Pemikiran sadariyah. Sektor kok nggak pernah nongol di permukaan terorisme. Ini adalah sekte yang didirikan oleh salah seorang dari Yaman. Yang bernama Abdullah bin Salam Al-Yamani. Ini dulu di zaman awal-awal Islam. Ini setelah selesai masa Khulafaur. Pada akhir-akhir masa Khulafaur. Abdullah bin Salam Al-Yamani. Ini orang dulunya Yahudi. Sehingga lebih dikenal dengan sebutan Abdullah bin Salam Al-Yahudi. Dari Yaman. Yang dulunya Yahudi, kemudian dia pura-pura masuk Islam dan menyusupkan melakukan gerakan jihad fikri di tengah-tengah masyarakat muslim. Sadariyah ini menelurkan pemahaman Syiah Rafidhah. Sadariyah ini memiliki pemahaman menuhankan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu wa ardhah dan anak-anak cucunya.
ia sebahkan menuhankan Ali. Sisi pemikiran yang membuat dia terjun dalam dunia terorisme fisik, di samping dia mengkafirkan Ali, di samping dia menuhankan Ali dan Abi Thalib, dia juga mengkafirkan siapa saja yang tidak mencintai Ali dan Abi Thalib. Semua pihak yang bukan termasuk Ahlul Bait kalau mereka kafir. Sehingga mereka mengkafirkan seluruh para sahabat kecuali beberapa orang yang tidak. Mereka mengkafirkan Abu Bakar, Umar, Utsman radhiyallahu anhum ajma'in dan beberapa dan banyak sahabat lain yang bukan dalam kerangka mereka. Pemahaman Nabi yang membuat mereka terjatuh dalam pemahaman terorisme. Meneruskan pemikiran Syiah Rafidhah yang sampai sekarang ini barakallahu fiikum masih ada dan aktif, bahkan punya negara khusus sama itu beberapa. Mereka ini bukan langsung kira kemudian hanya agamanya saja. Tidak. Mereka ini merupakan tangan kanannya al-Yahud. Banyak para ulama kita yang menulis kitab Musyarahatul Rawafid al-Yahud, kemiripan Rafidhah dengan Yahud. Jadi ribu yang terdiri orangnya. Apa bisa al-Yahud. Sampai sekarang ini masih semua mereka merupakan tangan kanannya orang-orang Yahudi. Contoh tindakan kalau mereka yang disebutkan oleh para ulama kita ialah peristiwa Lebanon yang kemarin. Jangan dikira itu serangan agresi militer Israel kenapa? Ada konflik di belakang. Dan itu disampaikan dengan tegas oleh para ulama dalam pernyataan mereka ketika terjadinya kasus Lebanon yang lain. Diterangkan oleh para ulama kita yang nanti sesungguhnya musuh yang paling berbahaya saat itu tidak hanya Israel, tetapi juga Rafidhah yang ketika kita tergabung dalam kelompok namanya Hizbullah. Pimpinannya Nasrullah. Yang namanya taktik siasat pintar, bikin ulah kepada sergatu Israel, bikin Israelnya marah, larinya ke Lebanon, maka Israel dengan alasan untuk mencari para perusuh-perusuh lagi itu langsung nyikat Lebanon dengan bom-bomnya yang terus. Kalau dia mati, ya mati reaksi punya Lebanon. Bangunan siapa yang hancur? Yang hancur ialah bangunan umum milik masyarakat Lebanon. Apakah di tiap mereka ada yang mampus? Tidak ada yang mampus. Itu permainan. Dan itu merupakan terorisme terhadap Islam. Lebih saja dari pemikiran Syiah Rafidhah pada saat itu. Bukan rahasia lagi bahwasanya kalau Syiah Rafidhah ini benar-benar Rasulullah yang sering mengatakan kekacauan ketika dilaksanakan malam haji di tanah suci. Sering mengadakan juga demonstrasi menghadang para jemaah haji yang ada, meneriakan yel-yel Syiahnya, Rafidhahnya, anti negara yang ada. Itu dari orang Rafidhah Islam. Jangan kira dari mana mereka itu. Kalau ada tercari Safa dan Marwah, kerap kali banyak orang-orang besar yang menghadang laju jalannya orang yang sedang sa'i di Mina. Itu jangan dikira tentang para
yang mengatakan ini bukan dari kantong saya. Itu merupakan penjelasan dari para ulama. Di antaranya disebut sama Syekh Zaid Al-Madkhali dalam bukunya Al-Ilham. Sebagaimana peristiwa-peristiwa yang terjadi di tanah suci ketika sehadir peristiwa terowongan meninggal dan segala macamnya, mereka yang rupanya siapa itu? Itu terorisme berbasis Islam. Dari pemikiran apa? Dari pemikiran Syiah Rafidhah. Pemikiran yang berikutnya. Singkat-singkat ya. Kalau tidak mau. Iya, fikrah batiniyah. Sektenya dinamakan Ismailiyah Rafidhah. Ini saudara kembarnya Syiah Rafidhah. Kalau saudara kembar nggak mau ya saudara kandung lah. Kalau kandung nggak mau seayah lah. Kalau nggak mau saya seibu lah. Pokoknya dulu saudara dan pemikiran kaum ilmiah yang meyakini ada syariat batin, ada zahir. Kalau tokoh-tokoh mereka sudah sampai tingkatan batin, kalau yang masih kerucut-kerucut dikatakan syariat zahir. Kalau yang zahir ya masih sholat. Kalau yang masih yang sudah batin di Mekah sholatnya. Kalau di pemikiran yang ini sebagiannya dinyatakan sebagai pemikiran yang kafir oleh para ulama. Yang sampai pada tingkat menunggangi Allah Gusti bisa terwujud dari mereka. Saya kisah. Nah terus hubungannya apa Ustaz? Sikro yang satu ini dengan tindakan anarkis. Ya apa jadi? Makanya perlu membaca sejarahnya umat Islam. Dan secara khusus karena Bina Azizullah, antum baca sejarahnya Haramain Makkah dan Madinah. Kalau kamu membaca, kamu akan terbelalak mata Anda. Ternyata mereka sangat sadis dalam gerakan terorisme mereka. Makanya itu apa itu? Kalau di tahun-tahun ini Fantina Azabullah, orang-orang yang melaksanakan ibadah haji ke tanah suci datang berangkat dengan tenang. Ya paling ada isu flu ya. Paling ada ya tindakan-tindakan Rafidhah mengadakan demo-demo dan misalnya. Ternyata Fantina Azabullah di zaman dahulu itu kondisi yang tentrem kayak gini ini susah didapat. Orang haji Pak. سماحة الله الشيخ العلامة المحدث أبو عبد الرحمن مقبل بن هادي الوادعي رحمه الله تعالى وغفره dalam kitabnya yang berjudul Al-Irhadul Khumaini fi Ardil Haramain. Di buku ini Fantina Azabullah beliau menerangkan mengupas hadis tentang Syiah Rafidhah dan saudara kembarnya Batiniyah Ismailiyah Rafidhah sejarah kelam mereka. Beliau menukil dari kitab Al-Aqdus Salim, kitab yang menulis secara khusus sejarahnya tanah suci Haramain. Pada tahun-tahun yang sebelumnya, 600 Hijriah, sebelumnya, setelahnya, tercatat dalam sejarah tidak cuma sekali, dua kali, berkali-kali tindakan teror kelompok Batiniyah ini tadi kepada jamaah haji.
Di zaman dahulu kalau kita semua gagal haji itu biasa. Sama haji itu biasa. Dulu kalau ada pesawat, dinaiknya pakai kuda. Sama. Kalau berangkat biasanya menggunakan rombongan, kafilah jamaah haji. Yang dari Mesir, yang dari Irak, yang dari Yaman, yang dari sini dan segala macamnya. Seringkali nanti Allah para gelombang penyamun batininya Rabi Malaikat menghadap mereka di Israel. Diminta untuk balik. Kalau tidak mau balik, dibagi tempat. Ngelawan habis. Pakai senjata. Itu namanya komplotan bersenjata sebuah pergerakan. Terorisme ya Pak. Itu biasa. Sehingga diumumkan sama Amir Mekah haji tahun ini gagal. Kenapa? Kalau setelah ini kondisi mencekam, menakutkan. Pelakunya babi ada. Pembantaian jemaah haji di tempat-tempat yang suci itu biasa. Jadi jamaahnya lancar awalnya ya. Maka datang semua suci. Begitu mereka semuanya kumpul di Arafah tanggal 9 Zulhijjah, kumpul di Arafah langsung digerebek dipantai di sana. Kelompok babinya yang melakukan di tanah suci ya buat di Arafah. Ketika jemaah haji berdoa kepada Allah, wukuf dari pagi, pantai di sana. Biasa, darah berceceran di mana-mana biasa, mayat-mayat di mana biasa, berdoa itu biasa. Makanya kalau kejar malam waktu itu ini adalah pembantaian di dalam Masjidil Haram di sekitar Ka'bah. Yang melakukannya pun juga kaumiyah Bahiriyah Rabi'ah. Ketika mereka tawaf, ya hanya tawaf kifah. Kalau tawaf kudum atau tawaf umrah itu jadi berganti orang, namanya kumpul. Yang kumpul tawaf kifah. Semuanya, begitu semuanya kumpul langsung ditutup. Pintu-pintu Masjidil Haram dan dibantai di sana. Yang sedang tawaf dan segala macam dibantai semua. Dan pernah kejadian tahun 2 tahun banyak para ulama kita yang ikut terbantai di sana. Ulama haji, ahli fikih, ahli tafsir, ahli nahwu, dan semisal dibantai di sana. Siapa yang melakukan Batiniyah Rabi'ah? Bahkan dalam sejarah Ikhwan ditorehkan sejarah hitam mereka. Mereka sampai pada tingkat mencuri Hajar Aswad. Yang melakukannya dari kalangan Batiniyah Ismailiyah. Tolong Ikhwan, curi. Tidak macam mana? Bertahun-tahun lamanya tidak kembali. Tidak kembali. Jadi cuma vakum itu apa dari Arafah. Tahu. Sampai dirayu berhasil dikembalikan oleh pemerintahan Mekah ketika itu pun dengan memberikan hadiah yang sangat banyak, apa yang sangat banyak. Maka ini kan kasihkan semua yang penting balik. Dan juga kejadian yang semisal mereka dengan sengaja memukul Hajar Aswad sampai ada yang pecah. Percaya yang kemudian disambung oleh pemerintah Mekah dan nampak pada sekarang. Sejarah semacam ini juga ditulis dengan indah oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala dalam kitabnya Al-Bidayah wa Nihayah. Itu semua yang melakukannya ialah Batiniyah Rabi'ah. Apakah yang terorisme? Terorisme berbagi Islam. Pemikirannya apa ya Pak? Pemikirannya Batiniyah Rabi'ah. Ada berapa itu?
pertama lagi. Itu banyak juga. Juga di antara pemikiran dalam sejarah yang menimbulkan tindakan anarkis ialah fikratul i'tizal. Pemikiran Mu'tazilah. Mu'tazilah itu dikenal sebagai kelompok yang mendewakan akal, rasionalis, akhlaki. Dalam sejarah umat Islam dalam tina'azamullah, tindakan radikal Mu'tazilah ini tercatat pada masa pemerintahan Al-Ma'mun, pada masa hidupnya Al-Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullah. Ketika itu pemikiran kufur yang mereka wajibkan diyakini oleh masyarakat ialah pemikiran Al-Quran makhluk. Al-Quran itu makhluk, bukan kalam Allah, bukan firman Allah Subhanahu wa taala. Keyakinan yang benar bahwa tauhid Al-Quran itu ialah kalam Allah, bukan makhluk. Mereka punya keyakinan Al-Quran ialah makhluk. Mereka berhasil mempengaruhi pemerintah ketika itu, mempengaruhi Al-Ma'mun bila dan juga para pengganti Al-Ma'mun. Ada 2 atau 3 masa kekhilafan dan Abbasiyah. Menggunakan kekuatan pemerintah, akhirnya orang-orang Mu'tazilah tadi memaksa semua masyarakat yang ada ketika itu disaja tempatnya untuk menyatakan pemikiran yang kufur tadi, Al-Quran adalah makhluk. Yang menyatakan Al-Quran adalah makhluk, selamat. Yang tidak mau menyatakan demikian, penyelesaian. Itu digelendeng satu persatu masyarakat, sehingga dikenal dengan Ayyamul Mihnah, hari-hari nikmat, ujian baru. Digelendeng satu persatu, satu persatu antri Al-Quran, kalau Allah atau makhluk. Kalau Allah, gelundung, cewek. Kamu Al-Quran, kalau Allah atau makhluk. Kalau Allah, gelundung, cewek. Masyarakat umum diseret, para ahli ulama diseret, baik dari ahli hadis, ahli fikih, ahli tafsir, ahli bahasa, semuanya seret. Yang menyatakan Al-Quran kalam Allah menggawainya, dan banyak dari kalangan para ulama kita yang terbunuh dengan fitnah. Masyarakat itu ketakutan. Itu sak negara ini. Apa itu bukan terorisme? Iya, terorisme tenang. Pelakunya teroris. Ada yang memegangi prinsipnya adalah mati. Ada pula yang masih eman-eman kepikir hidup, sehingga dia dengan berat hati mengatakan Al-Quran adalah makhluk yang penting selamat. Kalau ada makhluk, setuju? Makhluk, kalau langsung tempat mati. Ada pula yang dengan cara kaunya, dengan cara takiyah mensiasati, tidak mungkin dia mengatakan makhluk. Itu prinsip, tidak mungkin. Ketika ditanya Al-Quran kalam Allah atau makhluk, dia mengatakan Zabur, Taurat, Injil, Al-Quran, semuanya ini adalah makhluk. Selamat ada. Tahu yang dimakan sama orang ini? Yang dimaukan bukan meyakini kita suci sebagai makhluk, tapi tangannya tadi itu yang pertama. Semuanya ini kan Zabur, Taurat, Injil, Al-Quran, ini adalah makhluk. Tangannya makhluk. Selamat.
prinsip tak bergoyahkan nyawa tidak melayang. Kalau itu yang dengan sengaja membuat sesuatu untuk foto apa dimasukkan dalam jubahnya dia atau apa namanya bajunya dia. Al-Quran kalau mau makhluk, maka tangannya tadi memegang dadanya yang ada begitu tadi itu makhluk. Padahal ya, yang dia mau kan ya buku tadi, namanya buku ya makhluk, makhluk. Selamat. Dan di antara imam-imam kita yang sudah terkena mihnah itu tadi, ia al-Imam al-Mubajjal Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, muridnya al-Imam Syafi'i. Renteng menuju ke al-Makmun. Imam besar doa beliau, ya Allah jangan pertemukan aku dengan anak. Begitu hampir mencapai istana juga dikhabarkan al-Makmun meninggal dunia. Tapi itu digelendeng, itu penjara. Diganti pemerintahan yang setelahnya ternyata juga sama kayak bapaknya, memiliki pemikiran yang serupa dan terus melanjutkan perjuangan terorisme pemikiran tadi. Panggil memahami. Hai Imam, Al-Quran kalau Allah makhluk, maka dengan tegas dan penuh kesabaran mengatakan Al-Quran kalamullah bukan makhluk. Campur tingkat di bawah ini benar. Itu berkali-kali tanya lagi, kenapa yang satu ini dibiarkan hidup? Kenapa dipenggal? Kenapa ya? Dikarenakan beliau adalah panutan umat pada masa itu. Mereka mengharapkan beliau ini bisa menyatakan Al-Quran makhluk. Kalau berhasil, maka semua masyarakat bangsa ikut dengan beliau semua. Tidak dibunuh. Saya lihat lagi dengan seluruh kalau itu panggil lagi. Dan saya ingatkan ya Pak, jangan dikira Imam Ahmad rahimahullah ta'ala gemuk. Tidak. Antum cari dalam biografinya, beliau itu buruk ya. Tanya lagi, ya Imam, Al-Quran kalau Allah atau makhluk? Katakan Al-Quran kalau Allah bukan. Cambuk lagi, cincang lagi, penjara lagi. Dan juga masih ada beberapa orang teman beliau juga mengalami hal yang serupa dan banyak di antara mereka yang terbunuh dia. Ingat dulu lagi. Ketika dipanggil diajak untuk berdebat dengan tokoh-tokoh mutakhir tersebut, diperdebat dengan diborgol keramik itu di hadapan Takmir. Katanya beliau, nggak mungkin saya berdebat dengan tangan semacam ini. Lepaskan. Dia akan berdebat cuma 1, 2, 3 langkah kau orang berdebatnya. Di depan imam ya, di depan orang penguasa. Kata Imam Ahmad, siapa dulu yang bertanya? Saya paham. Ya saya itu Imam Ahmad. Kamu masih. Jawab pertanyaan saya. Yang kamu serukan sekarang ini sesuatu yang diserukan oleh Allah atau tidak? Ini di depan penguasa ini, tidak bisa bohong. Sesuatu yang tidak Allah serukan kepada hamba-hambanya, kamu yang menemukannya. Nah, itu kan orang di sakta, kerok. Pertanyaan kedua. Yang kamu serukan sekarang ini sesuatu yang diketahui oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mendakwahkan. Bingung lagi dia. Bilang iya.
Ya enggak. Sesuatu yang tidak dijawabkan oleh Rasul dan tidak diketahui Rasul, kalian yang lebih tahu. Pekat lagi, jawab yang kedua kalinya. Iya kan. Pertanyaan yang ketiga, apakah para sahabat Rasul SAW juga mengetahui apa yang kamu suruhkan ini tadi? Ya, yang ketiga kan, Allah dan Rasulnya dan para sahabatnya tidak pernah menyuruhkan apa yang kamu suruhkan ini. Apa kemudian kamu yang menyuruhkan? Menjawab. Masa malah kepada penguasanya ya Ani, ada Rasulullah ini. Ini orang nggak punya jawaban. Bagaimana mungkin dia kemudian mendapatkan sesuatu yang tidak pernah ada dari terukan oleh Allah dan Rasul dan para sahabatnya? Karena ya betul. Alhamdulillah para pimpinan itu diinginkan yang diinginkan ialah ternyata pemikirnya Rizal pun mampu memotivasi pelakunya untuk melakukan tindakan terorisme. Katakan kerja satu negara yang dibasmi itu orang-orang pilihan terbaik, dari mulai masyarakat kaum muslimin sampai ulama-ulama besar kaum muslimin pada masa itu, sampai Imam Ahmad rahimahullah dari terorisme. Muqtadir. Jangan dikira remeh. Mulai ya. Cukup ya. Intinya pada itu adalah dari pengamatan sejarah tadi bisa disimpulkan semua pemikiran, semua bentuk pemikiran yang menyimpang dari prinsip-prinsip akidah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu bisa menggerakkan pemikirnya maju dalam tindakan terorisme ini. Tidak cuma Khawarij, tidak cuma Syiah Rafidhah atau Fatimiyah, Mu'tazilah pun bisa. Mungkin nanti lewat lagi kelompok yang mana. Tatkala mereka punya kemampuan dan punya kekuasaan, bukan rahmatan lil alamin yang mereka pertaruhkan, tetapi tindakan al-'urf, kekerasan dan terorisme yang mereka lakukan. Itu baiknya. Semua pemikiran yang menyimpang dari prinsip-prinsip akidah yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, pemikiran yang mampu untuk mendorong pelakunya melakukan tindakan terorisme. Cuma kebetulan yang lagi booming ini ialah pemikiran Khawarij. Yang pertama kali muncul dan yang sekarang ini sedang in dalam pergerakan dunia pergerakan dakwah Islam di tanah air dan juga di dunia internasional. Maka dikatakan barakallahu fikum, pemikirannya satu inilah yang sekarang banyak merasuki pemikiran para pemuda Islam sekarang. Alangkah indahnya kalau kemudian dibongkar akar pemikiran tadi supaya Anda, anak Anda, keluarga Anda dan masyarakat Anda tidak menjadi teroris. Sekarang jam 11.15. Sebelumnya jam berapa ya? Jadi lo begini. Kalau saya jam 11 lebih apa? 18 atau 20. Kira lagi ya. Terus kira apa nggak ada persiapan dulu sholat apa? Apa ini? Adanya. Terusnya. Yang terakhir, teruskan pada dulu deh. Berbicara sesuatu yang mulai panas,
itu bagusnya di sore panas. Kalau langsung itu poin nggak asik. Nah, persiapan untuk berpikir panas itu bagusnya pas pada zuhur juga panas. Saya kira kalau buku yang bagus tenangkan pikiran, karena insya Allah nanti pada zuhur ketemu